Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menyaksikan tayangan video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar psikologi perkembangan, ya. Tapi dengan tema perubahan fisik pada dewasa remaja, ya, pada tahapan dewasa remaja atau lansia. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama atau A itu penurunan fungsi fisik secara umum, dan nanti yang kedua atau B adalah penurunan fungsi indrawi. Memasuki usia lanjut, seorang mungkin akan mengalami banyak perubahan, baik dari segi fisik dan dari segi psikologis tentunya. Orang yang sudah masuki usia lanjut yaitu memiliki kerentanan pada fisiknya, ya, ataupun juga gangguan kesehatan. Dan penurunan fungsi fisik ternyata bisa mempengaruhi kepribadian dan perilaku dari seseorang itu. Salah satunya perilaku yang menjadi akibat dari penurunan fisik yaitu kembalinya sifat seperti anak-anak lagi. Nah, penurunan fungsi fisik yang akan kita bahas ini secara umum, ya. Jadi seorang yang tadinya berbadan kekar akan melemah. Yang tadinya sehat bugar akan melemah. Dan ini akan terjadi pada semua orang ketika sudah memasuki usia mulai dari 50 tahunan ke atas, gitu ya. Nah, karena siklus kehidupan itu kan dimulai dari kelahiran, kemudian mulai bertumbuh, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian menikah dan mempunyai anak atau berkembang biak, kemudian setelah menikah punya anak akan menua, gitu ya. Mulai dari postur tubuh yang tadinya bugar menjadi melemah, kulit yang tadinya kencang menjadi keriput, gitu ya, dan sampai akhirnya akan meninggal. Itu adalah siklus kehidupan manusia, gitu ya, yang tidak bisa dihindarkan lagi. Faktor biologis yang ada pada dalam tubuh seorang, gitu ya, terbagi menjadi 3, gitu ya. Yang pertama, ada fase progresif, yaitu proses di mana tubuh mengalami perubahan yang cepat mulai dari bayi hingga dewasa stabil, gitu ya. Dari di sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa siklus kehidupan manusia dimulai dari kelahiran atau bayi menjadi sampai meninggal. Nah, fase progresif ini adalah fase di mana dari bayi sampai dia dewasa. Kemudian fase yang kedua yaitu fase stabil. Fase di mana tubuh tidak mengalami perubahan yang cepat, biasanya terjadi pada masa dewasa awal, yaitu pada rekan-rekan yang sekarang mungkin usianya 18 sampai sekitar 30 tahunan, nah ya, itu fase stabil. Kemudian fase regresif, yaitu adalah mekanisme lebih ke arah kemunduran yang dialami dalam sel-sel tubuh, komponen terkecil dari tubuh manusia, mulai dari kemunduran kapasitas otak, kemunduran fungsi tubuh, gitu ya. Secara biologis, proses penuaan berarti menurunnya daya tahan fisik yang ditandai dengan semakin rentannya terhadap serangan berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Pada dewasa remaja,
ini terjadi penurunan antara lain dari fungsi penglihatan dan sebagainya yang akan kita bahas setelah ini. Tadi kita membahas bahwa dewasa remaja atau lansia itu fisiknya mulai melemah dan menurun gitu ya. Tapi ada nggak lansia yang tetap baik-baik saja secara fisik gitu ya? Meskipun kemampuan fisik menurun, sebagian besar usia lanjut tetap sehat dan aktif. Kondisi ini banyak dibantu oleh kemajuan di bidang pengobatan modern, pola hidup yang sehat, gaya berbusana yang memungkinkan usia lanjut berpenampilan, bertindak, dan berwibawa menjadi segar, kreatif, dan energik. Ada nggak? Pastinya ada. Siapakah dia? Yuk, mari kita simak. Nah, ini dia beberapa public figure yang usianya sudah tua, gitu ya, sudah berumur, kan tapi memiliki fisik yang bugar. Nah, di antaranya yang pertama adalah Dr. Sandiaga Salahuddin Uno ya. Beliau saat ini berusia sekitar 51-52 tahun. Tapi masih terlihat muda seperti usia 40 tahunan gitu ya. Rahasianya karena beliau sering melakukan olahraga seperti renang, berlari, dan sebagainya untuk menjaga ketahanan fisiknya supaya tetap lebih optimal. Kemudian yang kedua ada selebgram ya bernama Ereni. Nah, Ibu Ereni ini berusia 54 sampai 55 tahun. Tapi dari segi fisik masih terlihat seperti 40 tahunan juga, masih terlihat muda gitu ya. Kemudian ada komedian yang sering muncul di layar TV yaitu Parto. Parto ini berusia 60 sampai 61 tahun saat ini, teman-teman. Tapi dari tampangnya dia belum terlihat setua itu. Dan yang terakhir adalah Ibu Widyawati gitu ya. Dia berusia 70 tahun tapi masih terlihat 50 tahunan. Nah, keempat public figure ini menerapkan pola hidup yang sehat dalam kehidupannya dan juga olahraga yang cukup. Jadi bagi teman-teman yang nantinya akan menjadi tua, jika di masa tuanya pengen terlihat sehat, pengen terlihat penampilannya juga oke gitu ya, yuk rubah pola hidup dari sekarang, pola hidup yang baik gitu ya, kemudian juga dengan berolahraga, kemudian juga tidak salah memakai kostum gitu ya, atau pakaian ketika pakaian yang dipakai akan pakaian yang lebih tren ke anak muda pada zamannya gitu ya, itu akan membuat seorang terlihat lebih muda. Tentunya orang-orang ini bukannya tidak memiliki kemunduran atau kelemahan dari segi fisiknya, tentunya pasti ada, mereka pasti ada sisi yang sudah mulai berkurang fungsinya gitu ya, boleh ada kemunduran tapi tidak secara signifikan dapat terlihat dan dirasakan karena mereka menerapkan pola hidup yang sehat tadi. Inilah tanda menjadi tua menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu kulit mulai mengendur, rambut mulai beruban, ya. Akan tetapi rambut mulai beruban ini juga bukan berarti dia sudah menua, tapi mungkin juga ada kelainan pigmen, gitu ya. Karena saya punya rekan yang saat ini usianya sama, gitu ya, sekitar 27-28 tahun dengan rambutnya sudah beruban. Uban dia dapatkan mulai dari dia SMP kayaknya, sampai sekarang ubannya ada di dalam satu titik itu. Walaupun ubannya disemir, walaupun ubannya itu dipotong atau dicabut, tetap akan tumbuh di dalam area itu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu gigi mulai tanggal, artinya gigi mulai copot, mulai ompong gitu ya. Yang keempat, penglihatan dan pendengaran mulai berkurang. Yang kelima, mudah lelah. Yang keenam,
gerakan menjadi lamban dan kurang lincah. Yang ketujuh, keterampilan tubuh hilang, terjadi timbunan lemak, terutama di bagian perut dan panggul. Nah, ini semua jika dijaga mulai dari sedini mungkin, seperti gigi gitu ya, rajin gosok gigi, tidak makan makanan yang terlalu merusak gigi dan sebagainya, itu akan sampai tua akan tetap sehat giginya, tetap kuat. Ini adalah tanda-tanda dari Depresi RI. Semuanya bisa kita cegah nantinya ketika menjadi tua, atau kita kurangi efeknya dengan pola hidup yang sehat. Kemudian, penurunan fungsi biologis pada seorang yang sudah masuki dewasa madya atau lanjut usia. Yang pertama, bagi wanita itu akan mengalami menopause atau berakhirnya periode menstruasi. Nah, menopause ini bisa teman-teman saksikan dalam video yang lainnya di channel Sapa Psikologi ini ya. Kemudian yang kedua ada andropause. Andropause dialami oleh laki-laki. Penurunan yang berangsur-angsur pada testosteron pada laki-laki. Artinya, laki-laki sudah tidak mampu lagi untuk bereproduksi karena testosteronnya sudah mulai menurun. Yang biasanya menopause dialami oleh seorang wanita mulai usia 40 tahunan gitu ya, sedangkan andropause dialami oleh laki-laki biasanya di usia 60 atau 70 tahunan gitu. Itu kalau dari segi fisiknya sehat gitu. Kemudian yang ketiga, klimakterik, yaitu adalah satu titik pada usia pertengahan atau dewasa madya ini laki-laki mengalami penurunan fisik yang berarti gitu ya. Seperti halnya yang tadinya dia bisa mengangkat beban 100 kilo, tiba-tiba hanya mampu mengangkat beban 20 kilo, itu sudah keberatan atau kelelahan. Itu adalah salah satu ciri klimakterik. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah biological aging, perubahan fisik yang menyertai peningkatan usia pada lanjut usia, gitu ya. Nah, ini adalah materi yang kedua kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai penurunan fungsi indrawi. Fungsi indrawi itu ada apa saja toh? Yaitu ada diantaranya penglihatan, pendengaran, peraba atau kulit, pengecap atau perasa dari lidah gitu ya. Kemudian ada pembau dan sebagainya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penglihatan mulai menurun ya. Dalam fungsi penglihatan, pada objek dengan tingkat penerangan yang rendah, juga menurunnya sensitivitas terhadap warna. Penglihatan dalam jarak jauh berkurang disebabkan karena elastis lensa mata yang berkurang. Jadi, orang semakin tua akan semakin sulit untuk membedakan warna. Ini warna apa, itu warna apa. Kemudian jarak pandangnya juga mulai berkurang, yang tadinya bisa jauh sampai 10 sampai 20, 15 meter, bahkan sampai 50 meter bisa melihat dengan jelas. Kali ini penglihatannya mungkin hanya bisa melihat jelas sepanjang 5 sampai 10 meter saja. Kemudian yang kedua adalah pendengaran. Kemampuan pendengaran juga berkurang sebagai akibat dari berhentinya pertumbuhan saraf. Karena saraf-saraf dalam manusia mulai berkurang pertumbuhannya, makanya pendengarannya juga mulai berkurang. Biasanya orang sudah lanjut usia untuk tetap bisa mendengar dengan baik dibantu dengan berbagai alat pendengaran. Kemudian yang ketiga yaitu adalah alat kulit atau indera peraba ya, mengalami penurunan kepekaan karena kulit semakin kering dan keras. Kalau teman-teman saksikan atau rasakan, coba deh
sentuh kulit para lansia itu, pasti akan mulai mengeras dan kering. Ketahanan terhadap rasa sakit juga menurun, terutama di bagian dahi dan tangan, sedangkan pada kaki tidak seburuk kedua organ tersebut. Itu adalah kulit manusia yang menua. Kemudian yang selanjutnya adalah perasa ya, atau lidahnya. Fungsi alat perasa juga menurun sebagai akibat dari berhentinya pertumbuhan tunas perasa yang terletak di lidah dan di permukaan bagian dalam pipi. Berhentinya saraf perasa ini terus-menerus sejalan dengan bertambahnya usia. Nah, biasanya orang lanjut usia ini akan merasakan berbagai macam makanan maupun minuman itu dirasakan sama menurut mereka. Ya. Jadi apapun yang dimakan menurut mereka rasanya adalah sama saja. Karena apa? Karena indera perasanya sudah mulai menurun fungsinya. Selanjutnya yaitu keroposnya tulang. Semakin tua usia seorang, maka tulangnya mulai semakin keropos gitu ya. Biasanya akan lebih terasa terjadi itu pada tulang-tulang yang di bagian lipatan-lipatan. Seperti halnya siku, kemudian dengkul, kaki dan sebagainya. Itu akan lebih banyak terasa keroposnya tulang. Selanjutnya yaitu adalah membau atau hidung atau penciuman. Kemampuan penciuman ini juga menurun sejalan dengan bertambahnya usia. Orang semakin tua, kepekaan untuk mencium bau-bau di sekitarnya akan semakin menurun. Dan tentunya yang terakhir adalah fungsi atau aktivitas seksual. Ketika sudah semakin menua, akan semakin menurun. Terutama yang lebih cepat mengalami adalah para wanita. Ketika sudah menopause, wanita sudah tidak bisa merasakan aktivitas seksual atau melakukan aktivitas seksual tersebut. Sedangkan kepada laki-laki masih bisa terus menjalankan itu sampai dia mengalami andropause. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas di awal tadi dapat bermanfaat bagi kalian dan orang di sekitar kalian. Bagi orang-orang di sekitar kalian yang menginginkan informasi mengenai apa yang kita bahas barusan, silakan share video ini untuk mereka dan jangan lupa subscribe akun Sapa Psikologi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.